Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan 2 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Metode Pengembangan Sistem Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Putri Nasakira dengan NPM 1022271 kelas C1 Akuntansi. Yang pertama, metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Ada 3 tahap. Yang pertama, analisis sistem atau sistem analisis. Yang kedua ada desain sistem atau sistem desain. Dan yang terakhir ada implementasi sistem atau sistem implementation. Lalu di sini ada analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, analisis pendahuluan. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Dan yang terakhir, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan tentang 1. Alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem informasi sistem akuntansi. Yang kedua, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang ketiga, ada pelaksanaan analisis sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk mengembangkan sistem akuntansi yang sekarang digunakan, sumber dari dalam perusahaan yang lain, dan sumber-sumber luar. Lalu ada desain sistem. Desain sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Lalu ada implementasi sistem. Implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Lalu ada evaluasi sistem. Analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Lalu ada manfaat dari penggunaan bagan alir atau flowchart. Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. 1. Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. Dan yang terakhir, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan bagan alir. Lalu di sini ada beberapa simbol dari flowchart atau bagan alir. Yang pertama ada flow direction symbol, lalu ada terminator symbol, connector symbol, processing symbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input,
Symbol preparation, symbol predefined process, symbol display, symbol disk and online storage, symbol magnetic tape unit, simbol punch card, dan simbol dokumen. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.